Hai Healthies, kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19, penyakit yang menjadi pandemi atau wabah secara global termasuk di Indonesia. Sebelumnya, mari subscribe channel ini, jangan lupa juga like dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Apa itu coronavirus? Coronavirus itu sendiri bisa berupa MERS atau Middle East Respiratory Disease maupun SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, adalah keluarga besar virus, bentuknya bulat. Coronavirus diindikasikan dengan nama ini karena duri yang ada di permukaannya yang membentuk semacam mahkota. Virus ini sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun 1960-an pada rongga hidung pasien dengan pilek. Organisme ini diyakini bertanggung jawab untuk sebagian besar dari semua pilek. Virus corona menginfeksi hewan mamalia dan burung, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk berevolusi sehingga mereka berhasil pindah ke manusia. Pada sapi dan babi, mereka menyebabkan diare, sedangkan untuk burung, coronavirus sendiri menyebabkan penyakit pernafasan yang serius. Sedangkan pada manusia, gejala yang paling sering ditemui adalah demam dan radang tenggorokan akut. Coronavirus kadang menyebabkan pneumonia, selain itu, juga dapat menyebabkan bronkitis. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan akronim dari kata Coronavirus Disease 2019. Epidemi COVID-19 mulai dikenal pada tahun 2020 dari Wuhan yang merupakan ibu kota provinsi Hubei, Cina. Infeksi ini awalnya ditemukan pada sekelompok orang yang memiliki gejala pneumonia yang tidak diketahui pada Desember 2019. Sebagian besar adalah para pekerja di pasar ikan Wuhan. Pasar ini berisi sekitar 1.000 kios yang menjual ikan, ayam, kelelawar, musang, ular, rusa tutul, dan banyak binatang liar lain. Akibatnya, langsung diasumsikan bahwa pneumonia tersebut disebabkan oleh virus corona baru dari hewan. WHO kemudian memberi nama jenis virus tersebut adalah COVID-19. Ternyata, COVID-19 ini memiliki kesamaan dari urutan gennya dengan virus SARS. Kesamaan keduanya mendekati 70%. Namun, infeksi COVID-19 ini lebih banyak terjadi dalam waktu yang lebih singkat daripada SARS. Penyakit ini memiliki masa inkubasi sebelum timbulnya gejala, yaitu sekitar 2-14 hari. Sehingga sekarang ini, banyak beberapa daerah di Indonesia membuat aturan belajar di rumah, bahkan bekerja di rumah selama 14 hari. Bagaimana penularan COVID-19? Nah, penularan COVID-19 ini dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung, penderita COVID-19 dapat menyebarkan virus ke lingkungan saat tertawa, bersin, batuk, dan lainnya. Ketika Anda atau orang sehat melakukan kontak dengan penderita COVID-19 tersebut kurang dari 1 meter, maka Anda atau orang tersebut sangat berisiko untuk tertular. Kemudian, cara tidak langsung yaitu partikel virus yang berada di lingkungan tersebut kemudian menempel pada meja, kursi, bantal, kenop pintu, maupun benda-benda lain, maka Anda atau orang sehat yang secara tidak sengaja menyentuh benda-benda tersebut yang tentu ada virus di permukaannya, maka Anda sangat berisiko untuk tertular apabila Anda langsung menyentuh mata, hidung, mulut tanpa melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara mendeteksi COVID-19? Yang menjadi ketakutan orang-orang secara global dan di Indonesia, yaitu mungkin saja tanpa disadari coronavirus sudah berada dalam tubuh mereka. Namun, tentu hal itu sangat tidak diinginkan. Nah, untuk mendiagnosis bahwa kamu terinfeksi atau tidak COVID-19, maka terdapat golden standard untuk mendeteksi keberadaan coronavirus pada spuntum, hidung, dan sekresi tenggorokan melalui tes molekul biologi untuk menemukan RNA coronavirus. Namun, biayanya sangat mahal dan sangat membuang-buang waktu apabila dilakukan untuk masing-masing orang selama periode epidemik COVID-19 ini. Maka, WHO melakukan pendekatan yang lebih efektif, yaitu diagnosis epidemiologi. Secara khusus, jika kamu mengalami gejala terinfeksi virus, yaitu demam, batuk, dan sesak napas, dan kamu baru saja melakukan perjalanan ke area epidemik atau kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19, maka kamu akan diisolasi dan dites untuk mendeteksi coronavirus di hidung dan sekresi tenggorokanmu. Bagaimana pencegahan COVID-19? Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah COVID-19. Maka,
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah memakai masker yang benar untuk melindungi diri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah masker dapat menangkal virus COVID-19? Sampai saat ini, para ahli belum tahu persis bagaimana virus ditransmisikan. The Center for Disease Control and Prevention atau CDC merekomendasikan agar tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 untuk menggunakan masker respirator N95. Masker itu, apabila dipakai dengan benar, dapat memblokir 95% partikel-partikel kecil. Beberapa ahli penyakit menular juga menyarankan bahwa menggunakan masker dapat bermanfaat untuk menjaga Anda untuk tidak menyentuh wajah, mulut, dan hidung secara langsung menggunakan tangan. Karena kita tidak tahu apakah kita memegang benda-benda seperti kenop pintu, bekas bersin penderita COVID-19, kemudian kita tanpa sengaja menyentuh hidung atau mulut. Tapi, sampai saat ini, belum ada bukti yang menerangkan bahwa memakai masker dapat mencegah penularan COVID-19. Namun, bagi penderita COVID-19, memakai masker membantu mengurangi penyebaran virus corona ke lingkungan sekitar. Lalu, jenis masker seperti apa? Masker bedah atau yang biasanya berwarna hijau merupakan masker yang digunakan untuk mencegah percikan cairan ke dalam mulut dan hidung tenaga kesehatan. Masker bedah ini sifatnya longgar dan masih memungkinkan partikel udara masuk ke dalam. Masker ini juga digunakan untuk melindungi diri dari asap, tapi masker ini tidak didesain untuk memblokir partikel-partikel kecil di udara. Selanjutnya yaitu masker respirator N95, merupakan masker yang dapat memblokir 95% dari partikel-partikel kecil. Masker respirator N95 dijual dalam berbagai ukuran untuk anak hingga dewasa. Kesimpulannya, masker respirator N95 bisa melindungi diri dari penularan virus apabila dilakukan dengan cara yang benar dan didampingi cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik secara rutin atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang kotor. Menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit, tetap di rumah. Tutup mulut ketika batuk atau bersin dengan tisu dan membuang tisu setelah digunakan, kemudian membersihkan dan mendisinfektan barang-barang secara rutin. Demikian penjelasan saya mengenai virus COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19.